Selamat malam buat semua teman-teman. Jadi malam hari ini tidak ada konten yang khusus. Saya di sini cuma ingin berbagi cerita buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru menikah, baru meniti karir, ataupun usia pernikahannya yang bisa dikatakan terbilang muda. Buat teman-teman yang keadaan ekonominya masih rodanya posisi masih di bawah perputarannya, teruslah berkarya teman-teman, teruslah berkarya, terus bekerja. Ingat, dunia ini jangan kita kejar. Kalaupun kita kejar, sampai kapanpun tidak akan bisa kita dapat. Dan salah satu cara menetralisir pikiran kita adalah semua itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Bukan berarti kita menyerah kepada takdir, tetapi dari semenjak dalam kandungan saja kita ini selaku umat manusia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, di buku catatan akhirat kita akan lahir tanggal berapa, lahir di mana, bagaimana keadaannya, kita umur sekian bakal seperti apa nasibnya, kita wafat bakal tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, umur berapa. Jadi semua itu sudah tertulis, teman-teman. Contoh pengalaman-pengalaman saya pribadi, ya terutama setelah menikah, teman-teman ya. Nah, itulah ujian kita setelah menikah. Dan juga mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebatas mana kemampuan dan kekuatan kita selaku imam dalam keluarga, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Di waktu sebelum menikah, ekonomi saya ya walaupun enggak bagus-bagus benar ya lumayan, dan juga mungkin pengeluaran masih sedikit karena masih sendiri ya, masih bujang. Setelah menikah ternyata alur ceritanya itu berbeda, sangat berbeda, teman-teman. Sangat berbeda. Disitulah baru terasa bahwasanya hidup ini tidak ada yang gampang, semua harus penuh dengan usaha, teman-teman. Terkadang ada di saat dimana sebuah fase
yang akan membuat kita menyerah menghadapi kehidupan. Contoh, salah satu fase yang pernah saya lewati itu di saat beras tidak ada, uang tidak ada, bensin kendaraan pun tidak ada, kuota HP ataupun pulsa itu pun tidak ada. Ya, apa ya teman-teman ya, memang rasanya sesak di dada. Terkadang saya cuma termenung berdoa, ya Allah, hamba percaya inilah ujian darimu, bukan siksaan. Dan hamba percaya selama hamba berbaik sangka kepada Engkau ya Allah, maka akan ada jalan keluarnya. Dan di saat itu teman-teman, saya terus berdoa dan berusaha apapun pekerjaan yang ditawarkan oleh teman-teman, apapun profesinya, selalu saya terima. Saya tidak pernah pilih-pilih teman-teman, tidak pernah saya pilih-pilih. Ada yang menawarkan kuli angkut barang, oke, saya jalani. Ada yang menawarkan jasa pemasangan baliho yang besar setinggi 10 meter, saya jalani. Apapun itu, alhamdulillah, perlahan-lahan masa-masa sulit itu terlewati teman-teman. Ya, karena kita bukan orang-orang berdasi teman-teman. Kita bukan pula seorang pewaris. Kita murni adalah perintis dari nol teman-teman. Berdiri di atas kaki sendiri semenjak saya menikah itu benar-benar. Ya tapi itulah teman-teman, nama sang lelaki itu, julukan kita itu adalah sang lelaki itu, ya laki-laki bukan perempuan. Dalam arti kata harus tangguh teman-teman, harus betul-betul tangguh dalam sikon kondisi apapun. Apalagi kalau kita melihat wajah anak, wajah istri, kita melihat masa depan. Nggak usah terlalu jauh kita membicarakan masa depan teman-teman ya. Contoh, anak kita sudah bisa minta jajan. Di saat ada es krim lewat, dia meminta jajan, dan anak-anak yang lain membeli es krim semua. Di saat kita melihat anak kita pengen beli es krim, alangkah tega hati dan nurani kita membiarkan jika dia merengek menangis, tidak bisa menggapai apa yang dia mau. Itulah fungsi kita laki-laki teman-teman. Tapi sembari kita bekerja keras, sembari kita berusaha, jangan pernah teman-teman, khususnya bagi teman-temanku yang muslim, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sesibuk-sibuk apapun, sesakit apapun keadaan hidup kita, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya teman-teman. Sakit parah, nggak bisa berdiri, sholat duduk, nggak bisa duduk, sholat tidur teman-teman. Tanamkan itu dalam batin kita, tanamkan itu dalam jiwa kita. Jadi selagi kita ingat dengan Allah, ingat dengan Sang Pencipta, selalu ingat bahwasanya itu semua adalah kehendaknya, darinya, dan akan kembali padanya. Jadi jangan pernah berpikir negatif terhadap kehidupan, selalu berpikir positif, karena itu akan mempengaruhi kinerja hati,
dan kerja otak kita untuk berpikir, teman-teman. Mungkin itu dari saya, cerita pendek pada malam hari ini, yang mungkin akan saya beri judul jangan pernah menyerah sesempit apapun hidup kita. Terima kasih buat teman-teman. Semoga cerita pendek ini menjadi inspirasi, terutama buat teman-teman yang baru berkeluarga ataupun keuangannya masih pasang surut. Ya sama, saya juga masih pasang surut, teman-teman. Tetap bekerja, jangan pernah diam, apapun itu, dengan catatan harus halal, dan jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua, salam sukses, semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.